Warahmatullahi wabarakatuh. Untuk seni budaya bab pertama, seni rupa, menerapkan ragam hias pada bahan tekstil atau kain. Tentunya di semester 1 yang lalu kalian masih ingat ragam hias itu disebut juga ornamen di Nusantara. Ornamen ini salah satu seni rupa yang paling melekat dengan bangsa Indonesia. Nah, ragam hias tekstil itu adalah ragam hias yang digunakan untuk melengkapi dan memperindah produk tekstil atau pakaian. Serta pakaian bisa juga taplak, bermacam-macam di bahasa Indonesia. Ragam hias juga bermacam-macam prosesnya. Indonesia termasuk juga proses tenun untuk membuat batik di Indonesia, atau bermacam-macam, atau persetaraan, macam-macam. Istilah tekstil di sini mengacu pada produk yang berasal dari bahan serat untuk keperluan macam-macam, untuk keperluan busana, itu juga termasuk tadi pakaian, dan bermacam-macam kerajinan. Oke. Bahan tekstil itu dibuat dari perpaduan antara benang lungsi dan pakan. Itu sudah dijelaskan di prakarya bahan tekstil. Itu perpaduan antara benang lungsi dan benang pakan. Itu sudah dijelaskan di prakarya. Masih ingat? Untuk contohnya bisa saya buat contohnya itu motif batik ini. Kalau kalian pernah lihat film Naruto, nah ini pasti ingat ini. Ini Akatsuki itu sebenarnya itu kalau di Indonesia itu termasuk batik motif berasal dari daerah Cirebon, namanya Megamendung. Ini contohnya saja. Ini termasuk batik, termasuk ragam hias geometris. Ini memang tidak mempunyai bentuk yang jelas. Itu Megamendung. Sekalian catatnya motif tadi itu Megamendung. Oke, sudah ya. Untuk jenis-jenis batik kalian juga bisa browsing. Otomatis kan kalian sudah mengenal teknologi yang sekarang lebih lengkap dan lebih bangga, lebih mantap kalau kalian mencari tahu sendiri. Diberitahu itu berbeda dengan mencari tahu sendiri. Diberitahu mungkin kalian kurang mantap, tapi kalau kalian berusaha mencari tahu sendiri itu rasanya beda, lebih mantap, lebih bangga, lebih meningkatkan motivasi kalian kalau kalian mencari sendiri lalu menemukannya. Contohnya itu tadi, contoh-contoh batik di Indonesia. Selanjutnya jenis dan sifat bahan tekstil. Oke. Jenis dan sifat bahan tekstil. Yang pertama, jenis bahan tekstil. Jenis bahan tekstil itu ada bahan alam dan bahan buatan. Yang pertama, bahan alam. Bahan alam itu contoh bahan alam itu benang katun. Tentunya di prakarya sudah dijelaskan di semester kemarin. Itu terbuat dari kapas.
Lalu sutra dari apa? Dari kepompong ulat sutra. Kepompong ulat sutra. Yang paling penting sutra itu termasuk alami yang berasal dari hewan. Kalau katun dari tumbuhan, dari kapas. Kalau sutra dari hewan, dari ulat sutra. Selanjutnya wool dari bulu domba. Tentunya di prakarya pasti kalian masih ingat. Lalu selanjutnya bahan buatan itu misalnya dakron, itu pasti ada itu di prakarya kemarin. Dakron, polyester, polyester dan nilon. Selanjutnya sifatnya bahan tekstil. Pertama itu katun itu bersifat mudah kusut. Oke, mudah kusut. Bisa kalian catat ya, mudah kusut, lalu lentur, bisa disetrika dengan temperatur tinggi. Setrika temperatur tinggi. Selanjutnya wool itu dari domba ya tadi. Itu sangat lentur, tidak mudah kusut, tidak kusut. Kalian harus pasang telinga baik-baik karena yang saya tuliskan itu terlalu simpel, jadi saya menjelaskan lewat suara saya. Pasang telinga dengan baik. Dapat menahan panas, dan apabila dipanaskan itu menjadi lunak. Lebih lunak. Oke. Selanjutnya sutra itu kebanyakan dari Cina. Kalau kalian melihat film-film kerajaan Cina, itu pasti itu rata-rata itu pakaiannya berbahan dari sutra. Sutra itu memiliki sifat yang lembut. Jadi para bangsawan di Cina sehingga para bangsawan di Cina itu memakai pakaian berbahan sutra itu karena lembut. Itu alasannya. Karena lembut, licin, terlihat bagus, terlihat menawan. Nah, itu terus bahannya itu berkilat itu yang membuat menarik. Lentur, jadi dipakai itu sangat nyaman, sehingga itu yang dipilih oleh raja-raja di Cina. Dan memiliki rasa yang sejuk, itu yang utama. Itu alasan bangsawan Cina zaman dulu itu memilih pakaian yang berbahan dari sutra. Bangsawan negara Cina itu yang paling sejuk, jadi sangat nyaman untuk dipakai. Lalu untuk bahan dakron, polyester ini termasuk jenis-jenis bahan serat yang buatan ya. Lalu polyester, nilon juga itu memiliki sifat tidak tahan panas. Dakron, polyester, nilon itu termasuk bahan serat yang buatan, itu tidak tahan panas. Tidak mudah kusut. Tidak perlu disetrika. Itu tidak perlu disetrika.
Kalian dengar suara saya yang baik-baik. Dengar baik-baik suara saya. Sehingga kalian bisa membaca. Maksudnya bila kalian tidak tahu apa yang saya tulis, itu kalian bisa mendengarkan. Sifatnya juga kalau dicuci itu cepat kering. Untuk selanjutnya jenis, bahan, jenis dan bahan pewarna tekstil. Pewarna tekstil. Yang pertama, zat warna alam. Lalu selanjutnya zat warna alam. Untuk detailnya bisa kalian lihat di LKS halaman 8, itu macam-macam. Ini karena waktunya mungkin nggak nutut ya, jadi dipercepat saja. Lalu selanjutnya teknik.